Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat iman yang masih kita rasakan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang sabar. Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman tentang sabar ini. Di antaranya adalah dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Di sini ada dua kali perintah untuk sabar dan menguatkan kesabaran. Ini berhubungan, kata para ulama, dengan memperkuat kesabaran dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan bahwa melakukan sabar dalam ketaatan itu lebih utama daripada sabar terhadap musibah. Jadi kalau kita mau ingat-ingat lagi bahwa sabar itu kan terbagi menjadi tiga. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjalankan larangan Allah, dan dalam meninggalkan larangan Allah, meninggalkan yang haram. Kemudian yang ketiga dalam menghadapi musibah atau menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dibuat tingkatan, sebagian ulama mengatakan bahwa tingkatan yang paling tinggi adalah sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang haram-haram. Ini butuh sabar yang ekstra. Jadi meninggalkan hal yang dilarang itu membutuhkan sabar yang sangat tinggi, apalagi di zaman sekarang, di zaman media sosial, di zaman yang semua orang kemudian dengan mudahnya melakukan kemaksiatan, kemaksiatan mata, kemaksiatan perselingkuhan, dan yang lain sebagainya. Ini tingkatan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah tingkatan sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah sabar dalam menghadapi musibah atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tetap kemudian menyempurnakan atau melanjutkan ayatnya, firman-Nya, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Jadi sukses ini merupakan ungkapan yang bersifat umum. Tuflihun ini adalah kesuksesan, keberuntungan, mencangkup dua hal, yaitu memperoleh yang diinginkan dan terhindar dari yang ditakutkan.
Jadi beruntung atau sukses ini, tuflihun, ini mengandung dua hal, yaitu memperoleh yang diinginkan, kita kepingin masuk surga, dan yang kedua terhindar dari yang ditakutkan, yaitu takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Azab Allah yang paling ringan adalah azab yang ketika ditempelkan batu kerikil di kakinya, itu maka akan mendidih otaknya. Kemudian yang kedua, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ini sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kalian, akan mengujimu. Nah, di dalam ayat ini terdapat sumpah dari Allah bahwa kehidupan kita ini pasti akan diuji. Tidak ada orang yang hidup ini kemudian bebas dari ujian. Sering kami sampaikan bahwa ya, macam-macam ujiannya orang ini. Kelihatannya tenang padahal di belakang juga ruwet gitu ya. Semua pakai mesem gitu ya. Kelihatannya mesem padahal aten nangis gitu ya. Semua karena ini memang sumpah dari Allah ya. Sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf dan seterusnya. Nanti kita akan bahas. Dan kami pasti akan menguji kalian. Minal khauf, dari perasaan takut. Dengan perasaan takut. Dia takut macam-macam. Takut istrinya meninggal, takut suaminya meninggal, takut miskin, takut sakit, takut ancaman musuh dan seterusnya. Ini termasuk ujian semuanya. Ya, yang sering saya sampaikan, orang-orang ini kita semua pasti diuji, dan salah satunya adalah dengan perasaan takut. Kelihatannya tenang, kelihatannya rumahnya mewah, kelihatannya mobilnya banyak, ternyata cicilan setiap bulannya 80 juta. Ada yang cicilannya itu 60 juta. Macam-macam. Kalau cicilan ke bank sebulan 80 juta, coba kerja apa sampean? 80 juta per bulan ke bank. Lah saya dengan apa? Terus saya majer listrik ke rumah, saya SPP anak dari rumah. Kini kok saya ke bank 80 juta. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana dia memaksakan dirinya untuk bekerja dan kemudian menutup hutang-hutangnya di bank. 80 juta. Ini kalau dibuat nikah bisa langsung 4 ini, Bu. 80 juta. Banyak ini setiap bulan itu, setiap bulan. Macam-macam. Ada kemarin beberapa hari yang lalu juga, kemarin lusa juga gitu, saya ada urusan foto pupuk juga di salah satu warga kita, saudara kita di desa ini. Ya sama. Rumahnya besar, kemudian punya mobil, ya enggak, cicilannya sedikit lah, mungkin berapa juta gitu. Tapi ternyata sakit gitu. Sakit pincang, kepleset gitu langsung robek sininya gitu. Langsung robek. Kan itu ujian. Akhirnya merembet kemana-mana. Ujiannya merembet atau musibahnya, sakitnya itu merembet kemana-mana. Padahal usianya hanya seusia bapak saya gitu. Mon aban kakek sehat dong, ki mancal mandek man. Mon kok lah, sudah tidak bisa keluar, makanya saya foto pupuk ini ke rumahnya. Wajahnya bengkak gitu, kalau jalan sudah mulai susah. Ini ujian, rasa takut. Jadi semuanya pasti punya atau pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ju' wa naqsim minal amwal, rasa lapar dan kekurangan harta. Iya Pak. Semua di sini insya Allah, semua yang hadir di masjid pasti pernah kekurangan harta. Pasti pun. Saya rasa ngocak tak pernah kekurangan harta, carpak berarti gitu ya.
Semua yang hadir di sini. Makanya sesemisem kata Pak Padang. Pasti sudah, ini pernah diuji semuanya. Ya, kalau orang ngomong itu kan kelihatan, kita lihat-lihat luarnya saja gitu kan. Walju wa naqsi minal amwal. Jadi rasa lapar dan kekurangan harta. Ya, kalau ada yang orang ngomong ketemu saya, engki mon sampean le tak pernah susah mulai ki bayinya. Ya, orang kan ngomong gitu. Lihat orang itu. Lapar dan kekurangan harta. Bahkan kali kita cerita lagi ya, cerita istri-istrinya Nabi Muhammad SAW, dan ini sudah pernah disampaikan juga, tapi nggak apa-apa sebagai penguat buat ibu-ibu di sini ya. Kan buat ibu-ibu ini terutama. Istri Nabi itu kan pernah dapurnya itu tidak menyala api berapa bulan, Bu? 2 bulan. 2 bulan ya. Pernah ketemu bulan sampai 3, kemudian itu namanya 2 bulan. 2 bulan itu dapurnya istri Nabi Muhammad SAW bukan situng, sangak tak odik kepi itu. 9 dari istri Nabi itu dapurnya tidak menyala apinya. Artinya tidak ada tak ngokos. Benih keng polan marung ya bukan. Dia tanya, kita makai compon bula tak ngodiin kompor sekali, keng marung ayam geprek benar. Lalapan ya sama aja. Tapi kalau istri Nabi memang benar-benar tidak menyala dapurnya, api di dapurnya tidak masak sama sekali selama 2 bulan. Ketika ditanya oleh Anas bin Malik kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang kau makan? Para istri-istri Nabi hanya makan kurma dan air putih, dan sesekali itu susu dikasih tetangganya. Kalau di Arab kebiasaannya itu, dan tahu mon sampean bede tetanggane tolongen gitu ya. Enggak banani di sape perah. Gos ya tang sape kibeh kalak susun. Deki pembeli. Nah, itu ya kebiasaan Arab. Kebiasaan bangsa Arab itu gitu, dipinjamkan sapinya, kambingnya atau ontanya, kemudian diperah diambil susunya. Sesekali istri-istri Nabi itu meminum susu yang dihadiahi oleh tetangganya. 2 bulan. Sampeyan tak kira oning rasan madang korma 2 bulan. Korma tok 2 bulan bi aeng pote bi sesekali susu. Itu istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ujian dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ketika mereka meminta uang tambahan nafkah. Pernah ya kita sampaikan bahwa istri-istri Nabi ini karena setelah peperangan kan mesti kaum muslimin kan mesti kaya ya, mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Banyak itu, dari dinar, dirham, dari hewan-hewan, banyak sekali. Kemudian istri-istri sahabat yang lain kan oleh pesebenya. Kepon jamaah masjid ini, seluruh jamaah Masjid Darussalam oleh PC ibu enken 2 jutaan. Pas istri saya gak dapat. Mas, boleh mata oleh gitu kan ya. Protes kepada suaminya. Kira-kira begitu. Jadi semua istri sahabat itu mendapatkan ghanimah, tambahan nafkah dari suami-suami mereka yang pulang dari perang. Jadi bini Nabi minta tambahan nafkah. Dan 9-9-nya menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mas, kira-kira gitu ya, Mas. Nafkan bula sebulan nih kok ning 10 juta gitu ya. Kayak ibu-ibu Darussalam gitu ya. Tambahin apa? Minta tambah. Kemudian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diboikot. Diboikot ini meduran apa ya? Tak sapa ya. Bisa dikatakan tidak disapa ya. Boikot ini. Ditinggal ya. Atau dihindari ya oleh suaminya, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diboikot. Akhirnya turun ayat takhyir. Ayat takhyir ini pilihan. 9 istri Nabi itu kemudian diturunkan ayat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kepada mereka, kalau kamu ingin dunia, kami ceraikan. Sangakne pepolong kakek montero dunya britna dunya. Britna dinar, britna dirham korja dadi tang bini. Montero akhirat, ayo hidup bersama saya, hidup sederhana. Jadi
Akhirnya mereka setelah diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, mereka memilih apa? Memilih dunia apa akhirat? Memilih akhirat. Semuanya. Jadi konsekuensi menjadi istri Nabi itu harus mau hidup sederhana. Harus mau hidup sederhana. Jadi nggak ada ceritanya Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya itu hidup foya-foya, nggak pernah. Menengak bu ibu kan kadang melek anteng kan gitu ya. Kadang melek lampir gelem 100, sejuta kan gitu ya. Sekali-kali atau bapak-bapak sekali-kali ya beli BHS, beli TV, beli kulkas. Itu kan mewah. Masuk barang mewah. Tapi kalau Nabi itu beliau memilih hidup sederhana sepanjang hidupnya. Dan istri-istri beliau juga harus memilih hidup sederhana. Ya suami-suami kalau mau jadi gitu ya ngomong ke istrinya. Harus mau hidup sederhana. Kan sampean beri Nabi Mas berarti ya. Neng selagian dikit. Itu Nabi Muhammad SAW. Istri-istrinya memilih hidup sederhana sepanjang hidupnya. Bukan Nabi itu nggak bisa jadi kaya, bukan. Mohon bertibi kan sederhana pada tandi gitu ya. Mohon itu sederhana pilihan beliau dan istri-istri Nabi akhirnya nurut hidup sederhana semuanya. Bahkan Fatimah radhiyallahu anha, istri dari siapa? Ali, istri dari Ali radhiyallahu an. Itu kan kalau kita belajar sirah, tangannya itu pecah-pecah, Pak. Bu. Tangannya Fatimah ini pecah-pecah. Ngapal pecah-pecah. Karena apa? Yang menggiling gandum, yang ngurusi semua lah urusan rumah tangga, yang ngambil air, yang memerah susu dan segala macam hal urusan rumah tangga. Itu dikerjakan oleh Fatimah radhiyallahu anha, anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mon mangken jarang saya temui ada anak kiai gitu ya. Anak tokoh besar kemudian dia hidupnya itu memilih untuk sederhana, enggak ada. Nyapo bae sapoen. Ada khodamnya, ada yang ikut ya, ada pembantunya, ada santrinya. Ini kalau zaman sekarang. Tapi ini Nabi Muhammad SAW anaknya ini tangannya sampai pecah-pecah. Mon tangan ibu-ibu sini kan mulus-mulus ya. Ini pecah-pecah karena ngurusi urusan keluarganya. Maka ketika dia sudah mulai berkeluh kesah, capek dengan keadaan rumah tangganya, ngurusin, mau minta budak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anggap bule pon. Bule niku payah ngurusi keluarga dan segala macam. Ayah saya datang ke ayah saya, Pak. Mohon bede saya pesen tebu, Pak, misalkan ya. Bule terlalu pembantu, Pak. Sama bapak saya enggak dikasih pembantu, tapi disuruh zikir. Seperti itu Rasulullah SAW ketika Fatimah minta budak kepada Nabi Muhammad SAW untuk meringankan kerjaannya di rumah, ternyata didatangi sama Nabi, disuruh zikir sebelum tidur. Enggak zikir ki? Enggak apa enten? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jadi pas 100. Itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-ju' rasa lapar, wa naqsim minal amwal dan kekurangan harta ini semua kita pernah diuji seperti itu. Jadi kalau kita bayangkan para jamaah menjadi istri Nabi dan istri sahabat-sahabat itu di zaman tersebut susah. Kira-kira tak sanggup pun sampean. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kan di zaman itu masih sangat banyak kegiatan di luar, yang perang lah, yang dakwah lah, yang dan segala macam. Jadi istri Nabi dan istri-istri sahabat itu semuanya fokus untuk mengurusi apa yang ada di rumahnya. Dan kurang-kurang hartanya dan kurang. Ini yang dilakukan oleh mereka. Jadi istri-istri di zaman tersebut memang terbaik lah sudah ya, bisa mengurusi seluruh urusan di rumah tangganya ketika ditinggal suaminya. Nah, seharusnya seperti itu istri-istri di zaman sekarang. Dan enggak semua wanita bisa seperti itu. Bisa bersabar dengan urusan yang di rumahnya. Ini jarang yang bisa bersabar dengan keruwetan, kesibukan yang ada di rumahnya. Makanya kalau mau lebih ringan ya cari adik madu.
agar bisa meringankan di rumahnya. Selanjutnya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diuji dengan ketakutan, kemudian rasa lapar, kemudian juga kekurangan harta, wal anfus, dan kekurangan jiwa, artinya meninggal. Semua dari kita pasti akan sampai kepada ujian wal anfus, kekurangan jiwa ini. Entah itu istri kita yang meninggal duluan, atau anak kita, atau suami kita, atau bapak kita, atau adik kita, atau keluarga kita. Sekarang saja di Wodgale ini kayaknya lebih dari 6 orang meninggal. Kayak banyak banget. Moncan Mas Rijal kira mon tak petok tak ambu. Tapi kayaknya sudah lebih dari 7 ini. Banyak, dari utara sampai selatan banyak. Ya ini takdir atau ujian yang memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti sampai kepada kita. Sudah pasti sampai kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu, diuji dengan kekurangan harta, artinya meninggal dari anggota keluarganya. Itu yang dialami oleh Nabi, para sahabat, dan kita semua nanti akan sampai kepada hal tersebut. Entah siap atau enggak siap, malaikat itu enggak akan nawar lagi. Kalau sudah jadwalnya hari Senin misalkan, jam 8 lebih 6 detik, kan enggak nanya, sampean siap? Enggak siap. Enggak ada dari kita yang kemudian siap. Wathamarat, dan kekurangan buah-buahan, dan ini sama saja dengan kekurangan harta dan lapar tadi. Wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, gampang kita ngomong sabar itu, sangat gampang para jemaah, gampang, tapi berat. Kalau saya cerita sama ibu, jangan soro sabar, kan gitu ya, ibu saya gitu, jangan soro sabar, ya ngomong juga berat gitu loh. Yang ngomong ini juga berat ketika misalkan dihantam dengan ujian-ujian yang nggak begitu berat lah, nggak begitu berat. Maka ketika kita dapat ujian, lihat ujian orang yang lebih berat. Saya beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar seminggu yang lalu, saya main ke rumah jamaah. Jadi di kajian di salah satu masjid, setelah kajian saya mampir ke rumah salah satu jamaah. Kemudian ngobrol dari jam 8 sampai jam 10. Laki-laki ya, bukan perempuan. Deki, mampir ke rumah salah satu jamaah ini, pemuda di masjid tersebut, kemudian cerita. Saya tanya, sampean di sini, rumahnya di sini tak? Enggak, saya ngontrak. Oh, ngontrak. Rumahnya sampean mana? Rumah saya sudah saya jual. Loh, kenapa kok sudah dijual? Cerita akhirnya. Jadi ujian di dalam hidupnya itu sudah bertubi-tubi. Saya tanya, bapak sampean mana? Bapak saya meninggal ketika saya usia 2 bulan. Ibunya ngandung oleh 2 bulan, bapak sobung umur. Akhirnya dia nggak punya saudara, cuman anak satunya. Setelah itu ibunya menjanda bertahun-tahun. Ibunya itu sebenarnya cukup ekonominya. Dia punya rumah dan punya toko. Setelah itu karena si ibu ini kesepian para jemaah, bi'tibian akhirnya izin sama anaknya. Nak, saya kepingin menikah, kepingin ada temannya di rumah. Akhirnya nikah, kawin oleh suami lagi. Kemudian mereka hidup berdua dan menjalankan usaha toko dan rumah. Suami ikut norok ke Sebinin. Jalan bertahun-tahun, pas di beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, ternyata di rumah ibunya ini menjalankan arisan. Kan banyak tuku-tuku yang arisan. Ternyata yang ikut oleh yang 300 orang, ada yang 200, ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang 3 juta, macam-macam. Akhirnya ternyata uang ibunya ini, uang arisannya dibawa lari oleh suami barunya ini. Dibawa lari. Terus mas, saya tanya gitu, ngobrol. Iya, dibawa lari. Akhirnya saya dan ibu, ya kan cuma berdua, dia sama ibu. Saya dan ibu harus mengganti semua uang arisan. Bapak baru ini buruh, lari dengan uangnya. Saya tanya, kenapa bang mas saya ke bubur mas?
setengah. Setengah. Saya kira cuman 100 ya, 200 gitu ya. Ternyata 1 M setengah. Dia ini keluarga baik-baik, ibun ki orang baik kan todus. Todus kira-kira sampean di otang 1 M setengah, tabung orang banyak todus. Suaminya atau bapak tirinya itu lari sudah. Membawa lari uang arisan 1 M setengah. Bu lepas enteng. Bu ternyata tang ujian lebih ringan. Kini sobung pena M setengah. 1 M setengah. Akhirnya dia bingung sampai mau dilaporkan polisi lah. Dia kan nggak tak salah, Bu. Salah apa enggak? Ibunya itu sudah nangis segala macam. Bahkan ibunya itu diceritakan ketika dibekam sama tukang bekam, dibekam kepalanya, seluruh badannya termasuk kepala, itu airnya di kepala ini mendidih darahnya itu. Saking panasnya. Ya tak stres untungnya. Memang mudah Ustaz kita bilang sabar, caranya itu tahu kita harus begini, berdoa kepada Allah dan seterusnya. Akhirnya dijuallah rumah sama tukunya, laku 1,3 setengah, 1M350. Tolongnya orang lah. Ada orang kaya di Pasirian, orang numpak Supra, Bu. Ya salah satu orang Pasirian kita kenal juga, orang numpak Supra, tapi dicompok 13 ning Pasirian. Jadi ketika dia punya masalah, iya wis Mas, saya nggak butuh hasilnya. Keng polan kakek tepaan musibah tolong, nah beli engkok lah, 1M350. Dibeli lah. Akhirnya dibayar utangnya. Dia sampai sekarang masih ngontrak. Gara-gara yang buruk bapak tiri. Ya ujian orang ternyata ngocak ujian buat tiri berat, ternyata bedesnya lebih berat. Gitu. Makanya disuruh sabar dan lihat ujian orang yang lebih berat daripada kita. Mon sampean kan paling kurang 10 juta, saya kejutan. Jadi 1 M setengah dan nggak ikut merasakan. Tak oning kebeli sabe, kebini pole, pada sama 1 M setengah. Akhirnya dia sekarang tinggal di kontrakan sama ibunya yang sudah tua. Ibunya sudah seumuran ibu saya. Ya begitulah ujian yang memang disiapkan oleh Allah untuk kita. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu pasti diberikan pahala yang tanpa batas. Jadi mau nengak sampean sedekah kan bisa 7 kali lipat, 700 kali lipat. Tapi kalau sabar ini enggak ada batas. Jadi besarnya pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diuji sudah. Enggak ada diuji dari segi harta, diuji dari segi ini. Dari segi ini dan dari segi ini. Itulah kira-kira ujian-ujian yang harus kita sabari, ya harus belajar untuk bersabar dan bersabar. Dan rugi para jemaah, rugi kalau kita kemudian tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berserah diri dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi yang berbicara untuk lebih belajar terus untuk bersabar. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.